Ana wallah jamaah, hati ana tersentuh sekali. Pernah pada suatu malam, ana itu salat witir. Ana lagi salat witir, tahu-tahu anak-anak yang kelas 1 SD perempuan, dia ke kamar mandi. Dari kamarnya ke kamar mandi yang ada di kamar kita. Dia ke kamar mandi, dia sempat berhenti sebelum masuk kamar mandi. Dia ngeliat bapaknya. Terus dia masuk kamar mandi, lalu dia ke kamarnya lagi. Selang berapa menit, dia ke kamar mandi lagi. Ana nggak tahu dia sedang ngapain. Setelah ana sholat, ana lihat ternyata dia sholat. Dia ambil wudhu. Kemudian dia sholat. Itu jam 2 malam. Karena anak-anak itu belajar dari melihat lebih daripada belajar dari mendengar. Jangan dikasih nasihat terus, kasih nasihat terus. Kasih contoh anak-anak itu. Kasih contoh, antum pegang HP yang dilihat itu yang bermanfaat. Sehingga anak itu tahu yang ditonton bapaknya apa sih? Apa yang harus antum rahasiakan dari anak-anak antum? Kalau itu kebaikan. Ketika seorang ayah pegang buku di rumah, anak-anak akan cari buku. Dan antum praktekkan itu. Kita tahu keutamaan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kullu mri'in fi dhilli shadaqatih. Ketika di padang mahsyar, setiap orang itu akan berada di bawah naungan sedekahnya. Sekarang kita bikin tuh naungan. Kita kalau udah tahu tuh panas tempat di sana, kalau kamu nggak bawa tenda, terbakar di sana. Orang yang berakal akan siap-siap, tolong persiapkan tenda di sana. Karena di sana panas, nggak ada teduhan. Di sini Allah perintahkan sebelum datang hari itu, sekarang kau beli tenda dengan sedekah, beli naungan. Semua orang akan berada di bawah naungan sedekahnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah." Selamatkan dirimu dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Menunjukkan fadilah sedekah, jemaah. Banyak sekali keutamaan sedekah di dunia dan di akhirat. Lalu kenapa kita pelit untuk bersedekah? Rizki itu ada yang dicari dan ada yang mencari. Rizki itu ada yang kita cari. Seperti orang kerja ini, itu dia mencari rizki. Tapi ada orang yang dicari sama rizki. Contohnya rizki yang mencari kita, hibah dari orang lain. Tahu-tahu kita ditelepon, Fadolnya ke rumahnya makan malam. Rizki. Engkau dipanggil. Jadi engkau nggak mencari, tapi engkau dicari sama rizki. Kadang-kala ada orang yang kirim sesuatu buat engkau. Padahal engkau nggak tahu apa-apa. Cerita seorang ustadz yang tahu-tahu dia dapat tab, dikirim tuh, Masya Allah. Jadi tadi, rizki ada yang mencari dan ada yang dicari. Jadi konsepnya ketika seorang mencari rezeki dimulai dengan keyakinan bahwa Allah Azza wa Jalla sudah menjamin dan semua sudah ditetapkan, kemudian dia berusaha semaksimal mungkin. Jadi kalau bicara berusaha nggak boleh setengah-setengah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu." Allah itu mencintai apabila seorang bekerja dia menyempurnakan pekerjaan. Muslim itu totalitas, nggak setengah-setengah. Kemudian yang ketiga, dia senantiasa berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla sehingga dia tidak mengambil yang bukan haknya, dia juga tahu mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Dan pada akhirnya, hendaklah kau bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla berapapun yang kau dapatkan. Berapapun. Banyak di antara kita ini yang merasa sudah baik. Apa ukurannya? Ya dia punya standar sendiri. Fulan, anak baik anak. Kadangkala kita menilai orang, fulan ini baik. Terus kamu tahu dia orang baik dari mana? Masya Allah. Dia itu suka membantu tetangganya. Masya Allah. Cuma dia nggak sholat. Baik nggak jamaah? Orang suka membantu tetangganya, tapi dia tidak sholat. Mungkin secara sosial kita melihat dia orang baik. Sejatinya dia orang yang sedang pura-pura baik. Kenapa? Kewajiban dia sholat tidak dia laksanakan. Artinya Allah yang berbuat baik sama dia. Allah yang ngasih jantung sama dia. Allah yang ngasih ginjal sama dia. Itu Allah yang kasih. Allah yang ngasih paru-paru sama dia. Semuanya itu dari Allah. Dia itu disuruh sholat nggak mau. Tapi sama tetangganya bisa baik. Berarti dia, bolehkah saya hanya bersedekah kepada orang tua dan kakak saya saja tanpa bersedekah kepada orang lain? Karena kondisi keuangan orang tua dan kakak saya sedang kurang, sedangkan gaji saya hanya cukup untuk diri sendiri, membantu orang tua dan kakak saya saja. Subhanallah jemaah. Berarti ada yang mungkin salah faham tentang menginfakkan harta di jalan Allah. Di masa Rasul SAW ada yang bertanya kepada Nabi. Kira-kira mungkin seperti ini pertanyaan. Yas'alunaka madza yunfiqun
yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu tentang apa dan kepada siapa mereka berinfak. Apa kata Allah? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Katakan kepada mereka, apa yang kalian infakkan dari harta, yang paling pantas mendapatkannya adalah kedua orang tua dan kerabat. Allah mulai dengan kedua orang tua, kemudian kerabat kita, kemudian fakir, miskin, yatim, yang lainnya nantinya. Tapi yang pertama adalah orang tua kita dan kerabat kita. Kalau ternyata uang antum nggak cukup buat yang lainnya, alhamdulillah, sudah antum membantu orang tua dan kerabat. Dan jangan sampai antum membantu yang lainnya, bangun masjid, sumbang sana, antum punya saudara rumahnya reot, antum punya keluarga susah makan. Kenapa orang berat menyumbang keluarga? Kalau nyumbang orang lain biasanya banyak yang tahu, tapi kalau antum kasih orang tua antum, siapa yang tahu? Biasanya itu akan membantu kita lebih ikhlas. Barakallahu fikum. Hati-hati engkau kalau ngomong, jangan sembarangan. Balak itu bergantung dengan lisan. Jadi engkau menghina orang, nanti yang engkau hina bisa jadi menimpa diri. Hati-hati. Kemudian Ibrahim An-Nakhai, dia mengatakan, inni la ara syai' akrah. Sesungguhnya aku benar-benar melihat sesuatu yang aku gak suka, aku benci. Fama yamna'uni an atakallam fihi. Tidak ada yang menghalangiku untuk ngomong tentang yang aku benci ini, illa makhafata an ubtala bimithlihi, melainkan karena aku takut dikasih balak seperti yang aku omongkan. Ditahan jangan ngomong. Mungkin antum menghina fulan karena dia pincang umpamanya, atau karena apa, boleh jadi antum sebelum mati dikasih pincang seperti itu. Balak itu benar-benar datang. Nabi SAW menyuruh kita bergaul dengan orang lain sebagaimana kita ingin orang lain itu menggauli kita. Kita kalau tidak ingin dicaci, jangan mencaci orang lain. Tidak ingin dibuli, jangan membuli orang lain. Tidak ingin anak perempuannya dizolimi sama suaminya, jangan menzolimi anak perempuannya orang lain. Jamaah, apalagi yang punya anak perempuan. Kalau engkau tidak menghormatin istrimu, boleh jadi putrimu ketika menikah dan menjadi istri, tidak dihormati, Bik Pucuni. Orang itu akan mendapatkan balasan atas apa yang dia lakukan.